lagi dengan saya Nurul Fatihah dari kelas 2B D3 Akuntansi Politeknik Negeri Padang. Untuk kali ini saya akan membahas mengenai operasional kartu bank, payment point, dan bank garansi. Nah, teman-teman pasti tahu mengenai kartu bank. Tapi apakah teman-teman tahu lebih lanjut mengenai kartu bank itu sendiri? Nah, jadi untuk kali ini saya akan membahas mengenai 6 topik, di mana topik yang pertama yaitu mengenai pengertian kartu bank, yang kedua jenis kartu bank, yang ketiga pengertian payment point, yang keempat tujuan payment point, yang kelima pengertian bank garansi, dan keenam tujuan dan fungsi bank garansi. Yang pertama yaitu kartu bank. Kartu bank atau bank card merupakan kartu transaksi yang memberikan kemampuan kepada nasabah untuk membayar barang dan jasa pada pedagang eceran dan memperoleh uang tunai dari kasir bank atau ATM. Nah, kartu bank itu sendiri berupa kartu kredit ataupun penarikan dana dan cek atau tabungan. Kartu bank juga bermanfaat sebagai alat pengenal, menguangkan atau mencairkan cek. Nah, itulah pengertian dari kartu bank itu sendiri. Nah, yang kedua yaitu mengenai jenis-jenis kartu bank. Nah, adapun mengenai jenis-jenis kartu bank, yang pertama yaitu mengenai check card. Check card merupakan alat berbentuk kartu yang diterbitkan oleh suatu lembaga keuangan dan dapat digunakan sebagai alat pembayaran transaksi pembelian barang dan jasa yang pembayaran pelunasannya harus dilakukan oleh pembeli secara sekaligus pada jangka waktu tertentu setelah kartu digunakan sebagai alat pembayaran. Nah, yang kedua yaitu kartu kredit. Kartu kredit adalah suatu jenis alat pembayaran sebagai pengganti uang tunai yang sewaktu-waktu dapat ditukar apa saja yang kita inginkan, di mana saja ada cabang yang dapat menerima kartu kredit dari bank atau perusahaan yang mengeluarkan. Nah, yang ketiga yaitu cash card. Cash card merupakan alat berbentuk kartu yang diterbitkan oleh suatu lembaga keuangan yang dapat digunakan alat penarikan uang tunai secara manual melalui teller atau ATM, tetapi pembayarannya tidak dapat dilakukan di luar bank. Penerbitan kartu penarikan uang tunai ini dengan tujuan untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan kepada nasabah yang telah memiliki simpanan di bank yang bersangkutan. Nah, yang selanjutnya yaitu private label card. Private label card merupakan kartu yang diterbitkan oleh suatu badan usaha yang bukan bank dan penggunaan kartu hanya sebatas pada perusahaan yang mengeluarkan. Yang selanjutnya yaitu smart card. Smart card merupakan kartu yang berfungsi sebagai rekening terpadu. Kartu ini dapat dihubungkan dengan rekening pribadi dan dapat menyimpan serta memperbarui data dalam microchip. Sebagai pemegang kartu dapat mengetahui keadaan semua rekeningnya. Nah, selanjutnya yaitu kartu debit. Kartu debit merupakan suatu alat yang berbentuk kartu yang diterbitkan oleh suatu lembaga keuangan yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran transaksi pembelian barang dan jasa dengan cara mendebit
atau mengurangi saldo rekening simpanan pemilik kartu, serta pada saat yang sama mengkredit saldo rekening penjual sebesar nilai transaksi barang dan jasa. Nah, yang selanjutnya yaitu cek garansi card. Cek garansi merupakan kartu yang digunakan sebagai jaminan dalam penarikan cek dan dapat pula digunakan untuk menarik uang tunai. Nah, kartu jenis ini sangat populer di Eropa, terutama di Inggris. Nah, di samping itu, kartu tersebut dapat juga digunakan dalam melakukan penarikan uang melalui ATM. Nah, jadi itulah jenis-jenis dari kartu bank itu sendiri. Nah, kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu mengenai payment point. Nah, pertama yaitu pengertian dari payment point. Payment point itu sendiri merupakan salah satu jenis jasa perbankan yang melayani masyarakat yang akan melakukan pembayaran yang secara rutin dan nilainya relatif kecil. Nah, payment point itu sendiri dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu payment jenis payment point yang pertama yaitu sistem online payment point atau yang disebut dengan payment point konvensional. Nah, payment point konvensional atau sistem online payment point adalah salah satu mekanisme pembayaran tagihan dengan cara konvensional, di mana cara proses pelimpahan dana pembayaran ke rekening website PLN dilakukan dengan cara melakukan penyetoran dana melalui bank secara cash. Nah, dalam sistem online payment point ini dilakukan dengan manage data yang dibagi menjadi dua bagian. Pertama yaitu pengelolaan data secara batch, yaitu sistem pengelolaan data transaksi dengan cara seperti mengumpulkan terlebih dahulu semua transaksi yang ada dan kemudian pada waktu yang telah ditentukan data transaksi sebelumnya dan sekaligus akan diproses. Nah, biasanya dengan merevisi data file master. Yang kedua yaitu pengelolaan data mode online, yaitu pengelolaan secara langsung saat data dimasukkan ke dalam sebuah sistem pengelolaan informasi. Nah, adapun fungsi dari aplikasi SOPP ini yang pertama yaitu melihat informasi semua tagihan pelanggan. Nah, dapat melayani pembayaran atau pelunasan piutang pelanggan, baik itu individu ataupun kolektif secara berkelompok. Nah, yang kedua yaitu memantau pelunasan hutang piutang, denda, serta membuat nota kredit harian secara kumulatif. Nah, yang selanjutnya yaitu memantau data hutang yang belum lunas, dan yang terakhir yaitu mencetak semua laporan yang terkait dengan semua tagihan pelanggan dan hutangnya. Nah, jadi itulah ada fungsi dari aplikasi SOPP tersebut. Nah, yang kedua yaitu payment point online bank. Nah, payment point online bank atau PPOB
adalah salah satu sistem di mana Payment Point Online Bank atau PPOB adalah layanan pembayaran tagihan secara online on real time 24 jam sehingga proses rekonsiliasi data dan dana bisa lebih cepat dan akurat serta aman. Nah, tujuan dari Payment Point yaitu yang pertama yaitu bisa membayar tagihan kapanpun dan dimanapun. Nah, adanya Payment Point ini membuat kita tidak perlu lagi membayar tagihan di counter masing-masing penyedia layanan. Dengan adanya sistem Payment Point ini, pelanggan tidak perlu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, yang kedua yaitu mempermudah pembayaran tagihan penyedia jasa. Nah, dengan semakin banyaknya pilihan pembayaran yang tersedia, tentu semakin mudah pelanggan untuk membayar tagihannya. Hal itu membantu perusahaan untuk meminimalisir terjadinya keterlambatan pembayaran. Nah, yang ketiga yaitu membantu perekonomian masyarakat. Nah, Payment Point ini ternyata bisa membantu perekonomian masyarakat dan membantu perekonomian negara pada akhirnya. Hal ini karena siapapun bisa menyediakan jasa layanan pembayaran ini dengan mudah dan cepat. Dengan proses yang mudah dan cepat, maka hadirnya Payment Point ini bisa membantu perekonomian masyarakat. Nah, jadi itulah mengenai Payment Point tersebut. Selanjutnya yaitu tentang bank garansi. Yang pertama yaitu pengertian bank garansi. Bank garansi adalah sebuah jaminan tertulis yang diberikan bank kepada nasabah Bank garansi merupakan sebuah jaminan tertulis yang diberikan kepada pihak penerima agunan apabila pihak yang dijamin tidak memenuhi kewajibannya. Nah, adapun tujuan dari bank garansi yaitu yang pertama bagi bank yaitu memberikan bantuan fasilitas untuk memperlancar transaksi nasabah dalam hal untuk mengerjakan suatu usaha atau proyek atau baru mengikuti tender. Nah, yang kedua yaitu bagi pemegang jaminan, yaitu untuk memberi jaminan kepada pemegang jaminan untuk memberi jaminan bahwa pemegang jaminan tidak akan menderita kerugian bila pihak yang menjamin melalaikan kewajibannya. Nah, menumbuhkan rasa percaya antara pemberi jaminan yang dijaminkan dan yang menerima jaminan. Selanjutnya yaitu memberikan rasa aman dan ketentraman dalam berhubungan usaha, baik bagi bank maupun bagi pihak yang lainnya. Selanjutnya yaitu bagi bank, keuntungan yang di atas juga memperoleh keuntungan dalam biaya-biaya yang dibayar nasabah serta jaminan lawan yang diberikan. Nah, selanjutnya yaitu mengenai fungsi bank garansi. Nah, fungsi bank garansi ini itu baik dilihat dari dua sisi. Yang pertama yaitu bagi kreditur. Bagi kreditur, bank garansi berfungsi sebagai jaminan terlaksananya pemenuhan dalam satu perjanjian.
Nah, sedangkan bagi debitur bank garansi yaitu sebagai sarana mendukung untuk pemberian jaminan kepercayaan kreditur bahwa yang menjadi hak kreditur akan tetap terpenuhi pada waktunya, sekalipun ia berhalangan untuk memenuhinya. Sedangkan bagi bank, yaitu sebagai salah satu sarana untuk memberikan bantuan fasilitas berbentuk jaminan yang bertujuan untuk memperlancar transaksi yang dibuat nasabah dan krediturnya dan memperoleh biaya-biaya yang harus dibayar nasabah serta adanya jaminan lawan atau kontra garansi yang diberikan, maka kredibilitas bank juga akan meningkat. Nah, jadi itulah mengenai bank garansi itu sendiri. Nah, jadi itulah materi yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.